Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan materi Kerangka Teori Penelitian bersama saya, Melia Yosita. Hari ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi kerangka teori penelitian. Yang kedua, kerangka teori penelitian yang baik. Yang ketiga, fungsi kerangka teori penelitian. Yang keempat, ada jenis kerangka teori dalam penelitian. Dan yang kelima, ada proses pembuatan kerangka teori penelitian. Yuk langsung kita bahas satu persatu. Kerangka teori penelitian atau theoretical framework. Nah, kerangka teori penelitian ini adalah landasan utama dari keseluruhan penelitian yang dibuat dengan cara mengeksplorasi berbagai variabel yang telah ada pada penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang ditemukan. Kerangka teori penelitian dibuat setelah peneliti menemukan masalah dan melakukan studi literatur. Gimana sih caranya kita mengklasifikasikan kerangka teori penelitian merupakan kerangka teori penelitian yang baik? Ada 5 jenis ukuran kerangka teori penelitian yang dapat dikatakan baik, yaitu yang pertama, variabel diberi nama atau label. Yang kedua, memuat variabel yang cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang keempat, ada argumentasi arah hubungan antar variabel dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait. Dan yang kelima, ada diagram skematik untuk memudahkan pembaca dalam menelaah penelitian. Kemudian kita beralih lagi nih, apa sih sebenarnya fungsi kerangka teori penelitian selain sebagai gambar? Nah, kerangka teori penelitian berfungsi untuk mengidentifikasi variabel yang penting dalam penelitian dan menunjukkan ketertarikan atau keterikatan satu sama lain. Keterikatan antar variabel ini akan lebih jelas jika dibuat dalam bentuk model kerangka teori penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konsep yang memiliki nilai yang akan atau harus diukur oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Posisi suatu variabel dalam hubungan antar variabel dalam kerangka teori dapat dikategorisasikan menjadi ada 4 ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat di gambar berikut ini. Ada variabel terikat atau dependent variable, ada variabel bebas atau independent variable, ada variabel antara atau intervening variable, dan ada variabel pemoderat atau moderating variable. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat lagi di sini ada model UTAUT atau The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology dari Venkatesh pada tahun 2003. Akan kita jadikan sebagai contoh menentukan 4 variabel ini. Kita mulai yang pertama yaitu ada variabel terikat atau dependent variable. Variabel ini adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, dikarenakan langsung digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain dan dia tidak dapat berdiri sendiri. Kalau dari model kerangka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel terikatnya adalah use behavior karena dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nama lain untuk variabel terikat atau dependent variable adalah variabel Y, effect, response, measure outcome, consequence, atau criterion dependent. Kita beralih lagi yang kedua yaitu variabel bebas atau independent. Variabel ini adalah variabel yang langsung memengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun secara negatif. Nah, berdasarkan dari model penelitian yang ini, maka yang termasuk sebagai variabel bebas adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan ada facilitating condition. Nah, nama lain untuk variabel bebas adalah variabel X, cause, stimulus, antecedent, manipulated, atau prediktor. Kita lanjut lagi nih ke variabel antara atau intervening variable. Nah, variabel antara ini adalah variabel yang menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel ini muncul jika variabel bebas memengaruhi variabel terkait dan keduanya memengaruhi variabel terikat.
Berdasarkan gambar ini, maka behavioral intention termasuk variabel intervening atau variabel antara. Dan kita beralih lagi ke yang terakhir, yaitu variabel pemoderat. Variabel pemoderat atau moderating variable adalah variabel yang memiliki efek berkelanjutan terhadap hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau berdasarkan dari gambar ini, maka gender, age, experience, dan voluntariness of use merupakan variabel pemoderat karena dia memoderasi atau sebagai pemoderat di antara variabel-variabel lainnya. Kemudian kita lanjut lagi kepada jenis kerangka teori penelitian. Ada 4 jenis kerangka teori penelitian yang dipakai dalam suatu penelitian, yaitu kerangka teori atau model replikasi, atau theory or model replication, replikasi. Kemudian ada kerangka teori yang dikembangkan atau menambahkan variabel tertentu, atau theory or model extension, atau ekstensi. Kemudian ada kerangka teori atau model yang variabelnya dimodifikasi, theory or model modification. Dan yang terakhir ada kerangka teori yang memunculkan variabel baru, sehingga memunculkan sebuah teori baru atau new theory or model. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu yang replikasi. Peneliti menggunakan teori dengan konstruk atau variabel yang telah ada tanpa menambah atau mengurangi variabelnya. Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti biasanya itu berupa ruang lingkup ataupun objek ataupun tahun saat penelitian itu dilaksanakan. Nah, jenis penelitian replikasi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa di jenjang level S1 ataupun S2. Kita beralih lagi ke yang kedua, yaitu theory or model extension, di mana peneliti melakukan penambahan konstruk atau variabel berdasarkan hasil studi literatur dan pengumpulan data awal. Prinsip penambahan konstruk dengan maksud untuk menambah nilai atau kontribusi yang tinggi terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian. Kemudian yang ketiga ada modifikasi, yaitu peneliti melakukan penambahan dan pengurangan konstruk atau variabel berdasarkan hasil studi literatur dan pengumpulan data awal. Saat melakukan penambahan konstruk atau variabel, peneliti harus memegang teguh prinsip yang dinamakan parsimoni atau kesederhanaan. Sedangkan saat melakukan pengurangan konstruk atau variabel, peneliti harus memegang teguh prinsip rigor atau kehati-hatian, sehingga dia tidak mengurangi nilai atau kontribusi terhadap pemecahan masalah penelitian. Dan yang terakhir ada new theory or model atau sebuah teori atau model baru, di mana peneliti membuat teori baru yang belum pernah ada. Variabel atau konstruknya itu benar-benar dibuat baru melalui hasil studi literatur dan pengumpulan data awal yang dirasakan perlu ada dan sebelumnya memang belum ada. Oke, kita lanjut lagi ke proses pembuatan kerangka teori penelitian. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam pembuatan kerangka teori penelitian, meskipun saat melakukannya itu kita melakukan replikasi, modifikasi, ekstensi, maupun kita membuat sebuah teori baru. Yang pertama, melakukan analisis, evaluasi, dan diskusi mengenai teori dan penelitian terdahulu yang terkait secara mendalam dan detail. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis buku, artikel, jurnal, baik nasional maupun internasional yang telah terpublikasi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan resume atau membandingkan atau mengelompokkan hasil analisis kritis. Sebaiknya dilakukan secara berurutan tahun, dimulai dari tahun yang terlama, dilanjutkan hingga tahun yang terbaru. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan kekurangan dan kelebihan teori dan penelitian terdahulu yang terkait, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang utuh tentang bangunan ilmu dalam bidang penelitian yang dibahas. Nah, sebaiknya untuk literatur yang digunakan harus dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun terbaru. Dan yang terakhir, menjelaskan alasan pengambilan suatu teori. Untuk melengkapi penjelasan ini, diperlukan pendapat para praktisi, ahli, pelaksana bisnis, atau konsumen terkait, sehingga tidak bersifat secara subjektif. Baik, untuk pembahasan pada materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.